Renungan Hari Minggu Biasa ke-22 tahun A. Hari Minggu Bulan Kitab Suci Nasional 2023. Minggu 3 September 2023. Syarat menjadi pengikut Kristus adalah mengikuti jalan hidup Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 7 sampai 9. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 sampai 2 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saudara-saudariku terkasih, kita lebih senang mendengar atau mengalami suatu pengalaman hidup yang membahagiakan. Kita lebih memilih untuk menjauhkan diri dari situasi penderitaan, tantangan, persoalan. Kita tidak senang melihat orang menderita. Kita mau senantiasa hidup bahagia. Namun apa yang terjadi dalam hidup Yesus? Kisah Injil hari ini, Santo Matius menampilkan pertemuan khusus Yesus dengan murid-muridnya. Dalam pertemuan ini, Yesus menyampaikan beberapa hal tentang syarat mengikuti Dia. Hal pertama, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus menderita. Yesus tegas mengatakan, Putra Manusia harus menderita. Ia akan mengalami penderitaan di tangan para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu akan dibunuh dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Di sini Yesus jujur mengungkapkan bahwa Mesias harus menderita, wafat, dan bangkit. Melalui sengsara wafat dan kebangkitan, ia akan mengalami suasana kebahagiaan. Allah akan menunjukkan kepada dunia bahwa Mesias bukan hanya datang untuk mengalami penderitaan, tetapi dari penderitaan itu akan muncul kebangkitan, kemuliaan. Bagaimana tanggapan para murid tentang pemberitaan itu? Kedua, tanggapan Petrus. Petrus terkejut dengan perkataan Yesus, maka ia berani menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan terjadi pada Engkau. Petrus bertindak demikian karena ia tidak membayangkan Mesias seperti yang dikatakan oleh Yesus sang gurunya. Yang dibayangkan Petrus adalah Mesias yang bahagia, Mesias yang mengalami suasana kegembiraan, Mesias yang melayani bukan yang dilayani, Mesias yang memiliki harta bukan miskin, Mesias yang mengalami kursi kerajaan bukan menderita. Dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap sikap Petrus? Ketiga, teguran keras Yesus kepada Petrus. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dari pernyataan Yesus ini, ia mengajak Petrus untuk menjauhkan diri dari penderitaan. Ia mengajak Petrus untuk siap menerima jalan hidup yang dialami oleh Yesus. Ia mengajak Petrus agar tidak menjadi batu sandungan bagi dirinya. Petrus dinilai sebagai penghambat
perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, menuju ke Golgota. Maka ia mengajak Petrus untuk bertobat dan mulai menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengikuti jalan hidup Yesus. Keempat, ajakan untuk mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara-saudariku terkasih, ungkapan Yesus ini menekankan 3 tuntutan, 3 syarat menjadi muridnya, yakni menyangkal diri, artinya hidup tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi berpusat pada Kristus. Yang kedua, mereka harus memikul salib seperti Yesus, siap menanggung penderitaan dan mati di salib. Membawa salib, salib harus menjadi tanda keselamatan. Dan mengikuti jalan hidup Yesus, artinya hidup seperti Yesus, hidup sesuai dengan amanat yang disampaikan, hidup sesuai dengan teladan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita membuka seluruh bulan ini dengan bulan Kitab Suci Nasional. Tema yang direnungkan oleh seluruh umat di Indonesia adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Allah sumber kasih dan keselamatan kepada manusia diwujudkan melalui sikap pengorbanan. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengajak kita sekalian untuk memberikan diri kepada Allah, kepada sesama, sebagai tanda wujud kasih kita yang dalam. Pemberian diri yang total adalah gambaran pengikut Kristus yang taat, yang setia, yang penuh cinta dan kasih untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah di dunia. Semoga dengan sikap pengorbanan kita untuk mencintai kitab suci, membaca dan merenungkannya sepanjang bulan ini, menghantar kita untuk tidak takut menjadi pengikut Kristus, tetapi untuk sungguh-sungguh mengikuti jalan hidup Yesus secara baik dan benar.